mengikuti kuis Siap-Siap Aku Bisa. Kuis anak Indonesia, cerdas, berkarakter. Sobat Cerdas di Rumah, senang sekali hari ini Kak Karina kembali menemani kalian semua dalam sebuah program yang pastinya akan membuat anak-anak Indonesia menjadi pribadi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, bergotong royong, dan pastinya berintegritas. Sobat Cerdas di Rumah, sekarang kita sudah sampai di kota Yogyakarta. Tepatnya di Museum Benteng Vredenburg, sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang sekarang menjadi tempat pendidikan dan informasi tentang kesejarahan dan kebudayaan nilai-nilai luhur patriotisme. Tepuk tangan dong untuk Museum Benteng Vredenburg. Langsung aja yuk kita kenal sama mereka semua yuk. Kita dengerin ya yel-yel dari sekolah yang pertama, sekolah yang ada di tim merah. Kami para anak religius, terus berjiwa nasionalis, tetap gotong royong, terus mandiri dan mencukupi di integritas, keras dalam dengan semangat, raih prestasi, let's go! Barata, bisa juara! Lanjut ya, kita berkenalan dengan sekolah yang kedua, sekolah yang ada di tim biru. Umbara umbara eo, umbara umbara eo, umbara umbara eo, umbara umbara eo. Kami datang di sini dengan semangat tinggi. Setiap saat, setiap waktu, kami yang paling oke. Wibraga juara. SD Muhammadiyah Wiro Brajat. Lanjut ya, kita berkenalan dengan sekolah yang ada di tim hijau. Belajar bersama untuk Indonesia, bersama kota Yogyakarta. Na 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 na, sa sa sa, aku bisa, ta ta ta, bertalenta, di dalam kurusku tercinta. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa, takkan berputus asa untuk negeriku Indonesia. Pasti bisa. Kita lanjut ya, berkenalan dengan sekolah yang berikutnya, sekolah yang ada di tim kuning. SD Serayu, sekolahku, selalu siap untuk maju. Berbudi berprestasi, bertakwa berbudaya. SD Serayu, idolaku, pasti anak dari Jogja untuk Indonesia. Yeay! Lanjut ya, kita berkenalan dengan sekolah yang terakhir, sekolah yang ada di tim orange. Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari S2 siap jadi juara. Dengan tekad membaca kami terus berusaha. S2, S2, S2 cepat jaya. S2 kita pasti bisa. Nah, Sobat Cerdas, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan adik-adik hebat dari Yogyakarta ini, sekarang kita akan berkenalan dengan dewan juri kita. Nih ada dua yang cantik, satu yang ganteng. Langsung ya kita kenalan ya. Mereka adalah sosok-sosok inspiratif loh. Yang pertama ada Bapak Doni Kusuma, seorang pemerhati pendidikan. Tetap semangat, pokoknya nanti harus percaya diri ketika menjawab soal-soal ya. Yang berikutnya Kak Tita Briliana. Dia adalah seorang pemuda Yogyakarta yang sudah sering terpilih untuk pertukaran pelajar dan juga tergabung dalam Paskibraka tahun 2012. Oke, harus memberikan yang terbaik, harus memberikan inspirasi untuk teman-teman di Yogyakarta. Semangat! Yang berikutnya kita juga punya yang gak kalah cantik sama Kak Tita. Ada Kak Syanasat, seorang pemerhati pendidikan anak juga, aktivis anak dan juga pengajar sekolah public speaking. Hai adik-adikku sayang, siap semuanya? Siap. Jangan lupa bersenang-senang untuk melakukan prosesnya. Silakan Kak. Terima kasih Kak
Shanas, kita sudah berkenalan dengan adik-adik hebat di sini. Kita juga sudah berkenalan dengan juri kita yang luar biasa. Berarti kita akan segera masuk ke permainan yang pertama, babak kenali tokoh. Adik-adik sudah siap? Siap! Oke, Kak Karina akan jelaskan rules permainannya. Akan ada 4 soal yang bisa adik-adik jawab secara rebutan. Dan yang akan bermain adalah adik-adik pada barisan pertama dan barisan kedua. Kak Karina hanya akan menghitung bel saat gambar di layar telah muncul. Mengerti? Nah, kalau suaranya besar kayak gitu semangatnya juga luar biasa. Jadi Kak Karina mau nih ngasih bonus poin 50 untuk masing-masing tim. Baik, sekarang tangannya siap-siap di atas tombol. Kita akan segera masuk ke soal yang pertama, babak kenali tokoh. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pahlawan nasional yang jago berbahasa Jepang. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang sosok tersebut? D2. Walter Monginsidi. Beliau mendapat penghargaan Bintang Mahaputra. Nama beliau diabadikan sebagai bandara di Kendari, Sulawesi Tenggara. Semarang, nama satuan Yonif atau Walter Monginsidi, dan nama kapal perang KRI Walter Monginsidi. Karakter apa ya yang dimiliki Walter Monginsidi? Pantang menyerah, berani, dan rela berkorban. Dibuka dengan nilai 100. Langsung ya ke soal kedua, kenali tokoh. Banyak sudah karya sinema yang sukses di bawah arahannya. Salah satunya film yang menceritakan tentang kisah anak-anak Belitung yang meraih mimpi. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang sosok tersebut? C4. Riri Riza. Dan apa yang kamu ketahui tentang sosok Riri Riza? Ia menciptakan film Laskar Pelangi tahun 2008 dan Sang Pemimpi tahun 2009. Riri Riza ini sangat nasionalis, berkarya seputar anak Indonesia dan sangat kreatif. Betul sekali jawabannya. 70. Kita akan segera masuk ke soal yang ketiga, tapi sekarang waktunya pindah baris. Langsung ya, tangannya siap-siap di atas tombol. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang menjadi saksi peristiwa gerakan 30 September dan beliau juga mendapat pangkat kehormatan sebagai jenderal besar. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang tokoh tersebut? D2. Jenderal Ahana Sution. Jenderal Ahana Sution berhasil lolos dari sergapan G30 SPKI dan lewat jalur belakang dengan kondisi patah kaki. Putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution menjadi korban pada tanggal 1 Oktober tersebut. Memiliki sikap nasionalisme, berani, dan rela berkorban demi negara. 100. Kita masuk ke soal terakhir, kenali tokoh. Sekalipun duduk di kursi roda, tidak membuatnya patah semangat untuk berbagi. Tidak hanya itu, ia pun banyak mendapatkan penghargaan dari media cetak internasional. Siapakah tokoh yang dimaksud dan apa yang kamu ketahui tentang sosok tersebut? D2 lagi. Tim Orange, SDIT Lukman Al-Hakim mendapatkan nilai 50. Sobat cerdas, setelah yang satu ini ada yang gak kalah seru, jadi jangan kemana-mana ya. Tetapi siap-siap aku bisa, kuis anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Kembali lagi di siap-siap aku bisa, kuis anak Indonesia. Sobat cerdas, kalau tadi kita sudah belajar berkenalan dengan tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia, sekarang Kak Karina akan mengajak adik-adik di sini untuk belajar mengemukakan pendapat dan juga menunjukkan nilai karakter yang mereka tahu. Jadi kita akan segera masuk ke babak yang kedua, babak sikap baikku. Dalam babak sikap baikku ini akan ada 4 soal yang lagi-lagi bisa kalian perebutkan. Dan yang bermain adalah adik-adik pada barisan kelima dan keenam. Kak Karina hanya menghitung bel saat video selesai diputar.
Kalian akan Kak Karina minta pendapatnya tentang video yang ada di layar dan juga sebutkan nilai karakter apa yang terkandung di dalamnya dengan alasannya. Sekarang waktunya pindah baris. Oti, kamu makan ya. Makasih. B3, Sikap anak itu sudah baik karena dia sudah bisa berbagi kepada temannya yang sedang kelaparan. Integritas. kalau misalnya berbagi apalagi selain integritas? Saling tolong-menolong, tanggung jawab, peduli, Dan Go, dan gotong royong. cukup Dewan Juri bagaimana? Betul sekali ya, gotong royong dan religius. 70. Yeay, soal pertama berhasil diraih oleh SD Muhammadiyah Wirobraja dengan nilai 70. Kita akan segera masuk ke soal yang kedua. Ini dia sikap baik. Makasih. C5, Menurut pendapat saya, menolong orang tua itu sangat patut dicontoh, juga sikap yang baik. Karena itu menghormati orang tuanya, juga dia menabung, rajin menabung untuk orang tuanya membelikan tas yang sudah rusak. Itu dapat menyenangkan hati orang tuanya karena ia juga akan senang telah mendidik anaknya untuk rajin menabung. Sikap ini juga patut dicontoh untuk anak-anak Indonesia supaya Indonesia bisa lebih maju ke depannya dan generasi ke depannya dapat bersikap baik, rajin menabung. Dan ini termasuk dalam sikap religius karena Ada karena jubirnya. cinta damai. Oh, coba kalau kamu yang Dan ngomong, Kak juga Karina juga pengen dengar. integritas. Ia menyayangi orang tuanya, juga rajin menabung dan menghormati orang tuanya. Gimana Dewan Juri? Ya, wah, Dade ini sangat luar biasa ya. Kalau tadi disebut karakter religius, alasannya adalah karena menghormati orang tua kan ada dalam ajaran agama kita ya. Menabung bisa membantu kita untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Kita akan segera masuk ke soal yang ketiga, tapi sekarang waktunya pindah baris. Kita masuk ke soal ketiga, sikap baikku. C2, Seharusnya anak yang tidak membawa topi saat upacara itu membawa topinya. Bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Itu termasuk dalam karakter integritas dan mandiri karena dia tidak mempersiapkannya dari rumah. Tidak beratribut lengkap saat upacara. Nasionalis dan integritas itu termasuk adalah disiplin berpakaian lengkap sesuai peraturan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab ya sayang ya. 70. kita akan masuk ke soal yang terakhir, babak sikap baikku. A5,
Sebaiknya kita harus sopan di dalam kantin dan duduk dengan rapi. Berperilakulah di kantin dengan sopan, bersih, dan tidak mengganggu orang lain yang berada di kantin tersebut. Perilaku tersebut tidak mencerminkan karakter, integritas religius. Soal terakhir berhasil ditutup dengan nilai 100 dari SD Negeri Bayangkara. Nah adik-adik, sekarang kita akan tanyakan skor terakhir untuk babak sikap baikku dari Dewan Juri. Untuk babak kedua, babak sikap baikku, tim merah dari SDN Bayangkara memperoleh nilai 100. Tim biru dari SDN Muhammadiyah Wirobrajan 3 memperoleh nilai 70. Tim hijau dari SDK Kalam Kudus memperoleh nilai 130. Tim kuning dari SDN Serayu masih memperoleh nilai 0. Tetap semangat. Dan tim orange dari SDN Lukman Al-Hakim juga memperoleh 0. Ayo tetap semangat, jangan putus asa. Masih ada 2 babak lagi yang gak kalah serunya nih Sobat Cerdas. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Siap-Siap Aku Bisa, Kuis Anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Masih di Siap-Siap Aku Bisa, Kuis Anak Indonesia. Sudah 2 babak kita lalui, sekarang kita akan masuk ke babak yang ketiga, yaitu babak Negeriku Tercinta. Dalam babak ini, Kak Karina akan menguji wawasan kalian tentang negara kita yang tercinta. Sekarang waktunya pindah baris. Baik, jadi di babak yang ketiga ini, di babak Negeriku Tercinta juga akan ada 4 soal yang harus kalian perebutkan. Pada soal yang pertama, kalian harus menjawab tentang nama provinsinya, ibu kotanya, dan yang kalian ketahui tentang kesenian tradisional, tempat wisata, rumah adat, makanan khas, dan hasil kekayaan alamnya. Oke, kita masuk ke soal pertama, Negeriku Tercinta. Provinsi ini menjadi lokasi tempat pengasingan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan termasuk Presiden Soekarno. D3. Provinsi Bengkulu. Di Bengkulu terdapat kesenian tradisional, yaitu tarian timbang andun, tari kain panjang, dol, dan gong. Makanan tradisional yaitu gulai kembaang, kue lepek biniti. Rumah tradisional di Bengkulu adalah Rumah Bubungan Liman. Tempat wisata yaitu Pulau Tikus, Pantai Panjang. Hasil kekayaan dari Provinsi Bengkulu adalah sawit, karet, kakao, kopi arabica, kopi robusta, emas, tembaga. Penjahit bendera merah putih adalah wanita asli dari Bengkulu, Ibu Fatmawati, betul. 80. Satu soal sudah dilewati di babak Negeriku Tercinta. Kita akan segera masuk ke soal yang kedua, Negeriku Tercinta. Dalam soal kedua ini kalian harus menjawab apa saja yang kalian ketahui tentang objek wisata, tempat bersejarah, dan oleh-oleh dari kota atau kabupaten yang akan Kak Karina bacakan. Kabupaten yang terletak di pesisir pantai ini didiami suku dengan populasi terbesar di Bengkulu, yaitu suku Rejang. A5, boleh? Bengkulu Utara. Pantai Kota Agung, Pantai Urai, Pantai Tanjung Karang, Pantai Tapak Balai. Tempat bersejarahnya Lebong Tandai, Tangga 1000 Kepala Siring. Hasil kekayaan alam kelapa sawit. Lehnya keripik tempe fris marani, keripik pisang, balado nyonya kriuk. Gotong royong, nasionalis, religius,
masyarakat dari Bengkulu Utara itu karakternya adalah semangat dan kemandiriannya. Nah, nilai karakter ini yang dimiliki masyarakat Bengkulu Utara dengan memanfaatkan hasil kekayaan alamnya tadi. 80. Kita masuk soal yang ketiga, tapi sekarang waktunya pindah baris. Siap? Ini dia soal ketiga, negeriku tercinta. Jembatan ini merupakan jembatan lengkung pertama dibangun di Indonesia dan juga menjadi jembatan lengkung ketiga di dunia setelah Prancis dan Jepang. C3. Jembatan Ponulele berada di kota Palu, menghubungkan antara Palu Barat dengan Palu Timur. Jembatan itu adalah jembatan yang pertama dibangun di daerah itu. Nama jembatannya itu adalah jembatan Palu 4 atau sering juga disebut jembatan Ponulele di Sulawesi Tengah. 50. Masih ada satu soal terakhir, tangannya siap-siap di atas tombol. Dengarkan kru Kakarina sampai habis. Satwa yang menjadi maskot Papua ini mendapat julukan Bird of Paradise karena memiliki keindahan dengan warna bulunya. A5. Burung cendrawasih dari Papua. Cara melindunginya tidak melakukan perburuan liar, menempatkan dia ke tempat habitat yang asli, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membakar hutan, melestarikan budayanya. Terima kasih tim merah. Burung cendrawasih itu dari Papua Barat, ya. Burung ini menjadi maskot Papua dan memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah sehingga disebut Bird of Paradise, ya. 50. Keempat soal telah dijawab dengan luar biasa di babak Negeriku Tercinta ini. Jadi sekarang waktunya kita mendengarkan skor terakhir Negeriku Tercinta dari Dewan Juri. Untuk SD Negeri Bayangkara mendapatkan poin 130. Kemudian SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 mendapatkan poin 0. SD Kristen Kalang Kudus mendapatkan poin 50. Kemudian SD Negeri Serayu mendapatkan poin 80. Dan SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim mendapatkan nilai 0. Semangat! Sobat Cerdas, setelah yang satu ini adalah babak yang paling seru nih karena kita mengajak adik-adik di sini untuk bermain melatih kekompakan tim mereka. Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Siap-siap aku bisa. Kembali lagi di Siap-Siap Aku Bisa, kuis anak Indonesia. Sobat Cerdas, di babak yang terakhir ini, babak yang paling seru, babak Ayo Bermain, Kak Karina kali ini mau menantang mereka semua, adik-adik hebat ini, untuk membuat suatu games dalam permainan Ini Gamesku atau Ini Permainanku. Jadi mereka harus membuat games untuk smartphone bernuansa Nusantara. Baik adik-adik, Kak Karina akan jelaskan cara bermainnya. Ada sebuah kotak kejutan berisi barang bekas, seperti kardus bekas dan lain-lainnya. Nah, adik-adik bertugas membuat games untuk di smartphone kalian, tapi bernuansa Nusantara. Mengerti ya? Nanti jangan lupa juga kalian presentasikan games itu kenapa kalian buat. Kita mulai ya. 5, 4, 3, 1.
Yang pertama tentang games apa sih yang mereka buat ini ya? Kebersihan lingkungan di sekolahku. Pertama, ini ada sekolah. Banyak orang-orang yang sedang bermain. Kemudian mereka menemukan sampah. Sampah organik untuk tombol hijau. Botol bekas untuk tombol kuning. Plastik untuk tombol merah. Dan kertas juga untuk tombol kuning. Di sini kita mengolah sampah-sampah botol bekas menjadi sampah-sampah yang bisa digunakan lagi. Nilai positif yang bisa kita ambil, bagaimana cara pengolahan sampah, apa itu sampah bisa diolah lagi atau bisa dijadikan pupuk yang bisa dapat menyuburkan tanah. Nilai karakternya itu mandiri, etos kerja buat kita buat melestarikan dan membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terima kasih tim merah. Lanjut ya, kita dengarkan tim biru, silakan. Nama judul game ini adalah Melawan Malas dan ini adalah misi. Jika menyelesaikan misi akan mendapat bonus. Ada orang yang sedang tidur. Cara bermain adalah menekan alarmnya sampai orangnya bangun. Level 2 ada orang yang lagi nyapu tapi malas. Jadi cara bermainnya itu menggoyang-goyangkan sapunya sampai Lantainya bersih. Oke. Sekarang Kak Kaina mau dengar presentasinya The Kristen Kalam Kudus. Saya bernama Nadine ingin mempresentasikan hasil karya kami, game Labirin yang berjudul tentang keluarga harmonis di Indonesia. Cara bermainnya, pertama-tama kita menekan tombol play, kemudian kita menekan tombol ini. Jika menemui belokan, maka kita akan menekan tombol yang berbelok itu. Jika kita menemui halang rintang yang diibaratkan masalah di dalam keluarga kita, maka kita bisa memutar baliknya. Tujuan dari game yang kami buat ini adalah agar keluarga-keluarga di Indonesia dapat hidup harmonis, bersikap mengasihi dalam keluarga, dan mengutamakan kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan, dan dapat menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang WIND atau Wonderful Indonesia. Keunggulan dari game kami adalah, pertama, game ini adalah game masa depannya rata-rata 3 jam per hari. Oleh sebab itu, kami ingin orang Indonesia itu tidak kecanduan untuk bermain game sehingga bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif. Pertama-tama, kita harus mengenakan kacamata VR dulu dan menekan tombol on. Untuk memulai permainan ini, kita perlu menekan tombol start yang ada di atas dengan cara melompat. Setelah masuk ke dalam game, maka kita akan berada di dalam sebuah pesawat, dan di dalam pesawat tersebut kita dapat memilih daerah mana yang akan kita kunjungi. Harapan kami untuk game ini adalah masyarakat dunia atau orang-orang di seluruh dunia dapat mengenal budaya Indonesia lebih dalam sehingga Indonesia bisa terkenal hingga ke seluruh dunia. Dan kami ingin membuktikan bahwa orang Jogja dapat membuat game sebagus ini. Terima kasih. Di sini kami memilih permainan ini untuk menanamkan jiwa raga yang jujur, semangat, kreatif, berkarya, dan tidak pantang menyerah. Dalam game ini, kita harus memberantas sifat-sifat malas belajar, tidak menghargai waktu, dan tidak bertanggung jawab. Di sini terdapat nyawa. Jika kita dapat mengalahkan sifat-sifat buruk, kita akan mendapatkan nyawa berupa hati dan juga poin sebesar 50 poin. Dewan juri sudah mendengarkan presentasi kalian. Sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat Dewan juri terhadap hasil karya kalian. Wah, ternyata ini Kak Tita bangga banget. Ini adik-adik di sini tuh punya visi yang luar biasa terhadap Indonesia. Kerjasamanya sangat luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok merah dari SDN Bayangkara memperoleh nilai 170. Kelompok biru SDN Muhammadiyah Wiro Brajan 3 memperoleh nilai 130. Kelompok hijau SDK Kalam Kudus memperoleh nilai 190. Kelompok kuning dari SDN Serayu memperoleh nilai luar biasa 200. Dan tim orange dari SDN Lukman Al Hakim 150.
aplaus semuanya luar biasa. Sobat cerdas, keempat babak telah dilalui dengan luar biasa oleh adik-adik dari Yogyakarta. Sedikit lagi kita akan segera mengetahui siapakah malah terbaik. Untuk itu kita langsung tanya aja sama Dewan Juri. Terbaik kelima dengan nilai 200 yaitu SD IT Lukman Al Hakim. Tim Oranye terbaik keempat tim biru SDN Muhammadiyah Wiro Prajan 3. Terbaik ketiga dengan nilai 450 tim merah SDN Bayangkara. Terbaik kedua mendapatkan nilai total 490. Terbaik kedua jatuh ke SDK Kalam Kudus. Dengan begitu terbaik pertama adalah SDN Serayu. Selamat untuk anak-anak semua. Dari terbaik kelima Bapak, terbaik keempat kita SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. Lalu ada terbaik ketiga kita dari SD Negeri Bayangkara. Terbaik kedua SD Kristen Kalam Kudus. Dan ini dia Zea dari terbaik pertama kita dari SD Negeri Serayu. Sobat cerdas, berakhir sudah pertemuan kita kali ini, seru banget ya. Sobat cerdas, ada sebuah kutipan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Kewajiban seorang pelajar ialah belajar, belajar, sekali lagi belajar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @ssab_indonesia dan juga jangan lupa subscribe official YouTube kami di Siap-Siap Aku Bisa Indonesia. Saya Karina Nadila pamit, sampai bertemu di kota berikutnya. Aku, kamu dan mereka, kita semua bersaudara. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua bersaudara. Walau beda suku budayanya, walau beda adat istiadat. Dengan adanya pendidikan karakter, maka anak itu dapat berbudi pekerti dengan baik. Permainan itu sangat menyenangkan dan permainan itu sangat kreatif karena menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia. Kalau kita ingin sukses punya cita-cita setinggi langit tapi kita tidak memiliki karakter yang bagus, maka usaha kita akan sia-sia dan gagal semua. Dan ini mendukung pelaksanaan program pendidikan penguatan karakter di Kota Jogja selama ini sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan semacam ini akan terus dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga PPK meng-Indonesia.